di dalam hidup ini yang terjadi tidak akan keluar dari 4 hal. Dimanapun orang itu hidup, siapapun orang itu yang hidup, bagaimanapun keadaan orang itu hidup, tidak akan lepas dari 4. Kalau enggak nikmat, musibah. Kalau enggak taat, maksiat. Jadi yang berputar di hidup kita ini cuma 4 aja. Kadang-kadang taat, kadang-kadang keseringannya. Keseringannya apa? Maksiat. Baik. Ngaku dulu cirinya. Ya, ngaku lebih ringan ya. Kalau kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dapat. Coba cari yang lain dari 4 apa? Duit? Kalau duit dewa, ya. Duduk di majelis taklim? Salah. Oh, ya Allah. Assalamualaikum. Tidak sampai 2 menit. Saya ulang nih. Dalam hidup ini yang berputar cuma 4. 1 taat, 2 3 4. Nah, jadi kita kata orang sekarang tinggal mengidentifikasi aja nih, tinggal mendiagnosa aja yang terjadi sekarang ini. Tokatkah, nikmatkah, musibah kah, badakah? Bang pulang dari sini sampai rumah ada tetangga nganterin semur jengkol 2 kilo sama daging, sama rendang, sama nasi kuning. Berarti itu saat itu apa yang terjadi? Tapi nggak ada kan? Nah, begitu kemudian selesai makan, sakit perut nggak kira-kira itu musibah. Iya, jadi cepat aja perputarannya sih. Bukan kita habis sakit perut, kemudian misalnya ada orang minta-minta, lalu masih sedekah, itu namanya taat. Jadi hidupnya 4 banyak berputar. Musibah, nikmat, taat, maksiat, musibah, nikmat, taat. Mungkin kita identifikasinya, saat ini apa, saat ini apa, saat ini apa. Dan keempat-empatnya ini nggak ada yang salah. Nah ini bagusnya. Ima yang terjadi ke kita taatkah itu baik, ima yang terjadi ke kita maksiatkah itu baik, ima yang terjadi ke kita nikmatkah itu baik, ima yang datang ke kita balakah itu baik. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Ya. Karena keadaan kita cuma 4. Dan 4-empatnya ini tidak ada yang salah. Maka kalau keadaan kita cuma 4, keempat-empatnya tidak ada yang salah, berarti salah keadaan. Salah keadaan? Enggak. Berarti tidak boleh menyalahkan. Karena kalau menyalahkan keadaan berarti menyalahkan yang menentukan. Itu hukumnya. Kalau kita bisa mengatur sendiri, pasti cuma 2 maunya. Yang 2 ini enggak, maunya nikmat sama taat. Tapi faktanya maksiat sama musibah. Kenapa jadi dikatakan keempat-empatnya ini baik? Karena Allah menuntut dari 4 ini 4 lagi. Selama kita bisa menghadapi yang 4 tadi dengan 4 yang diinginkan oleh Allah, maka yang 4 tadi jadi baik. Tapi bila gagal, maka yang 4 tadi bisa jadi jelek. Jadi 4 hal yang terjadi ini bergantung kepada kita. Bukan 4 hal ini yang salah. Ketemu kan? Otaknya sampai nggak mikirkan? Sampai nggak? Bapak sampai? Sampai ya? Sebenarnya tempatnya bukan di masjid, di sebenarnya di hotel berlantai berapa gitu. Tajuknya tuh seminar, kemudian tentang apa gitu kan. Masuk tuh tiketnya tuh minimal 1 orang 1,5 juta. Ada yang gratis 2.000-an ada. Kan untung, kalian untung. Alhamdulillah. Ya. Nah, belum bisa kan? Belum.
Ketika terjadi kepada kita taat, maka yang Allah tuntut kepada kita adalah minnah, bahwa kita ingat itu adalah anugerah Allah. Minnah itu pemberian yang besar dari Allah. Jadi ketika kita dapat melakukan taat, Allah tuntut tuh di situ supaya taat ini menjadi baik nilainya. Apa itu? Bahwa kita memandang itu adalah minnatullah, anugerah Allah. Situ bukan kehebatan kita. Jadi setelah duduk di majelis taklim tidak boleh merasa hebat. Kenapa? Karena ini adalah anugerah Allah. Kenapa jadi anugerah Allah? Allah yang menggerakkan hati kita sehingga muncul keinginan untuk hadir. Allah yang menolongi kita sehingga kita bisa hadir. Allah yang memudahkan segala perjalanan kita dan lingkungan kita, fasilitas kita sehingga kita bisa hadir. Bayangkan misalnya kita ingin hadir, badan sehat, tapi hujan lebat, lampu mati. Kira-kira taklim nggak? Hah? Kayak apa caranya? Situ enak pakai lilin, yang ngomong kayak apa kalau dia? Coba bayangkan, lampu mati, hujan lebat, lampu mati, bagaimana cara? Atau lampunya nyala, orangnya nggak ada. Mataharinya cerah, orangnya kosong. Maka semuanya itu bisa terlaksana karena lengkapnya pemberian. Diberi oleh Allah hati kita keinginan untuk berangkat satu, diberi lagi kita kemampuan untuk berangkat, dijadikan lingkungan kita untuk mendukung itu terjadi. Kalau bukan itu pemberian Allah, satu aja Allah ambil nggak terjadi itu. Orangnya sehat, lampunya nyala, harinya cerah, tapi hatinya nggak pengen berangkat nggak? Banyak-banyak ini yang ada deh. Kemudian orangnya sehat. Ada bapak ada di rumah sehat, kok nggak berangkat? Jangan heran dia nggak dapat pemberi. Apa pemberiannya? Satu, hatinya nggak dibikin Allah pengen. Jadi sebenarnya nanya itu basa-basi doang, jawabannya tahu sebenarnya. Kalau misalnya bapak rumah nggak berangkat, sakit Pak Ustaz, berarti satu nggak diberi oleh Allah. Dia mungkin pengen harinya cerah, lampunya nyala, tapi kemudian kemampuan gak Allah beri, Allah bikin sakit, maka gak bisa terjadi. Jadi ibadah apapun terjadi di kita adalah karena lengkapnya pemberian Allah. Jadi ibadah kita ini kesimpulannya apa? Bukan kita yang memberi ibadah kepada Allah, Allah yang memberi kepada kita sehingga kita bisa ibadah. Kalau bahasa hadiah ya, ibadah itu bukan hadiah kita memberi Allah, tapi Allah memberi kita. Nah, itu bagus ditulis status dong. Bagus ditulis status, tapi jangan lupa bawahnya. Nanti royalti loh kalau tulis. Paham ya? Jadi kalau ibadah yang kita ingat itu pemberian, dituntut oleh Allah. Kalau kita ibadah merasa itu kita, maka ibadah itu jadinya kemudian nilainya maksiat, jadi nilainya jelek. Kedua, kalau terjadi maksiat di mana baiknya Ustaz? Kadang-kadang orang tuh kita dan misalnya maaf ya, begitu kemudian taat, contoh aja ya, contoh. Ini contoh sekali. Kita di kemudian berapa tahun sudah sholat subuh istiqomah di masjid. Sholat subuh. Satu ketika Allah bikin kemudian kita ini nggak kebangun sama sekali, lalu sampai bablas, sampai bangun kemudian setengah 7. Artinya waktu subuh sudah habis. Lalu kita sholat subuh jam setengah 7, padahal sudah bertahun-tahun nggak pernah kesiangan sholat subuh. Begitu bangun hari itu setengah 7 sholat subuhnya, hatinya rasa ya Allah, berasa dosa banget, berasa hina banget. Nah, pada saat hati berasa hina banget, disitulah sebenarnya kemuliaan yang Allah berikan ketika seseorang terjatuh ke dalam maksiat. Coba seandainya seumur hidup dia nggak pernah telat sholat subuh, ada nggak berasa hina dia? Bisa jadi dia berasa dia hebat, sholat subuh. Nggak ada orang di perumahan yang sholat subuh kayak saya istiqomah, nggak ada. Bisa jadi kayak gitu kan?
Tapi karena terjatuh maksiat, lalu kemudian dia berasa karena biasa taat jatuh maksiat, dia merasa sedihnya luar biasa, dia merasa hinanya loh. Orang tuh kalau biasa bersih kena kotoran dikit tapi kalau memang udah biasa kotor, iya kan? Kotor nggak ada masalah. Orangnya biasa ibadah terjatuh ke maksiat itu pas sakitnya tuh di kayak sakitnya tuh gak ketulungan, Pak. Bapak misalnya sudah maaf ya, naudzubillah min dzalik. Misalnya contoh nih, gak pernah minum minuman keras satu ketika, gak tahu apa, kemudian minum mabuk, itu sadar. Ini bukan berarti saya pernah ya, terus minum mabuk, kemudian selesai mabuk karena gak pernah. Itu pasti pertama-tamanya hati ini merasa, ya Allah, saya melakukan maksiat, ya Allah, saya melakukan dosa. Pertama, ini nikmat sebenarnya. Apa nikmat? Allah pengen kemudian orang ini menyadari bahwa sebenarnya kita ini hina. Maka kemaksiatan yang melahirkan kehinaan jauh lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa mulia. Ini kalimat Ibnu Athaillah, ini bagus ditulis status lagi nih. Kemudiannya al-ma'siyatu turithu dhulli wa iftiqari khairum min ta'atin yurithu izzin wa istikbari. Maksiat yang melahirkan perasaan hina itu jauh lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa mulia. Jadi kenapa kita nggak ada yang suci dari maksiat? Supaya kita sadar kita ini hina. Nah, tetapi maaf ya agak lama dikit ya. Orang ini pernah mabuk tadi. Suatu ketika apakah caranya kok saya nggak paham minum mabuk. Pasti pertama tuh hatinya rasa bersalah. Ini nikmat, tapi sudah tahu rasa bersalah muncul, diteruskan lambat laun rasa itu hilang. Paham maksudnya? Jadi kalau sholat subuh tuh beng sekali dua kali ketinggalan, maksiat tuh beng sekali dua kali jatuh, muncul rasa maksiat itu baik. Tapi kalau diteruskan namanya sengat. Nah itu yang bahaya. Paham maksudnya? Jadi dalam maksiat Allah tuntut taubat. Begitu rasa bersalah, jadi ya Allah saya sekali ini doang ya Allah, kok sampai terjerumus minum minuman ya Allah, gak akan lagi ya Allah. Tahu? Maka dia minum tadi maksiat tadi hakikatnya itu baik supaya sadar bahwa dia tapi dia langsung tahu. Kalau begitu ternyata enak juga ya ngapungan. Nah itu mah musibah, berarti kan dia berencana. Paham maksudnya? Jadi kalau kadang-kadang kita tanpa berusaha nggak maksiat tetap jatuh juga ke maksiat, itu Allah pengen ngasih tahu bahwa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tapi habis itu langsung taubat. Masya Allah. Ihwaliyadzubillah. Orang ini masya Allah, orang pesantrenan, orang ini orang tokoh agama, naudzubillah dari satu saat jatuh dalam zina. Ya, ada loh. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, tapi gak mungkin saya ceritakan ya. Orang ini pondok pesantren, nama segala macam. Kayak apakah Allah putar-putar terjadi berzinahan? Pasti orangnya rasa bersalahnya kayak apa? Beda dengan orang yang sudah memang terbiasa gaul laki-laki perempuan bebas lalu zina. Itu beda rasanya dengan orang yang kemudian gak masya Allah terjaga, tapi takdir Allah akhirnya jatuh ke berzina. Ya Allah, dia berasa tangisnya tuh kayak apa, sesalnya kayak apa, rasa hinanya kayak apa. Allah tuh senang banget ketika kita merasa kita hina. Tapi habis itu langsung tobat. Maka itulah yang dinamakan bahwa maksiat sekalipun sebenarnya adalah baik. Dan gak ada orang maksiat itu langsung lihai, itu gak ada. Ngerokok aja pertamanya selak, tapi maka lihai. Kalau ngerokok pertama langsung berhenti, bisa gak ngerokok? Bisa. Begitu saya ikut tobat ya nggak mau lagi ngerokok. Maka sampai mati gak akan bisa. Ini begitu kesel, besok merokok lagi, mulai biasa aja kesel. Besok nggak kesel lagi, besok asapnya keluar sini lah. Tapi melihat ya. Artinya sebenarnya maksiat itu pun aslinya cuma kitanya keterusan. Nggak tobat, nggak langsung dikat. Paham ya? Dah, baik, taat ingat itu pemberian Allah. Kalau maksiat langsung ingat taubat, kan? Paham? 3, kalau dapat nikmat langsung ingat syukur bahwa itu adalah kemudian datang dari Allah, maka syukur dituntut. Kalau musibah dituntut
sabar. Anda saya ingin jelaskan kan waktunya nggak mungkin. Ya, saya sambung minggu depan tanggung, saya dikit aja nih. Kunci-kuncinya aja nih. Biasanya kalau kita syukur ngapain? Alhamdulillah. Sebenarnya itu bukan syukur, itu hasil dari syukur. Orang tuh karena syukur itu sifat hati. Sedangkan alhamdulillah ucapan mulut. Harusnya alhamdulillah itu hasil dari hati yang syukur. Ini dari ringkasnya, mudahnya, syukur itu adalah bukan melihat nikmatnya, tapi melihat yang memberi nikmatnya, itu syukur. Umpama dapat duit hari ini 10 juta, biasanya cuma cepet, syukur gak? Cuma orang melihat syukurnya itu melihat yang 10 jutanya nih. Alhamdulillah saya syukur banget kenapa duit 10 juta, biasanya gak pernah 10 juta. Berarti dia syukur tuh karena 10. Begitu besok 10 juta lagi, besok 10 juta lagi, besok 10 juta lagi, besok 10 juta lagi, masih gak dia merasa 10 juta itu besar? Ya kan? Kita merasa duit 10 juta besar karena biasanya 100. Tapi kalau sudah biasa 10 juta, maka 10 juta jadi. Kalau 10 juta kecil syukur gak? Lama-lama syukur itu hilang. Karena yang kita lihat yang 10. Maka syukur itu melihat Allahnya, bukan melihat 10 jutanya. Bang dapat duit 10 juta, alhamdulillah Allah sayang sama saya, Allah kemudian memberi rezeki hari ini lebih. Pokoknya Allahnya yang lebih dilihat, bukan duitnya. Paham gak? Kita ini salahnya tuh di sini, Pak. Salahnya tuh di sini. Di mana-mana lah salahnya. Artinya banyak. Misalnya ya, hari ini kemudian dapat makanan nikmat. Pokoknya nikmat lah, apa namanya, kemudian pizza harga, apakah dapat makanan enak banget, kemudian alhamdulillah tuh hati kita tuh tujuannya alamatnya ke pizza nih, Pak. Alhamdulillah hari ini makan pizza, lama banget udah gak pernah makan pizza. Nah, ini bukan berarti saya mau ya, nanti ya salah. Enak banget pizza, alhamdulillah, begitu makan, nikmatnya luar biasa. Alamatnya pizza. Lambat laun besok ada pizza lagi, dia kan ngomong gini, pizza melulu. Nah, syukur nggak lagi? Enggak. Maka kalau yang syukur tuh dia melihatnya tuh Allah, tapi melalui apa? Pizza. Alhamdulillah Allah sayang, saya lama gak makan pizza, Allah kasih saya rezeki pizza, ya Allah. Kalau kemudian saya doang yang mau beli duit, gak beli ini pizza. Ini ada orang hasil pizza, Allah gerakan hatinya, Allah jalan makan pizza, nikmat ya Allah, rasa nikmat datang dari Allah yang diingat, itu syukur. Besok-besok kemudian misalnya jadi bukan pizza lagi atau pizza lagi, tetap syukur karena yang dia lihatnya Allah. Kalau kemudian yang kita lihat bendanya, maka lambat laun syukur itu hilang, Pak. Orang punya mobil, pertama punya mobil, syukur gak? Masya Allah, akhirnya terwujud juga punya mobil. 2 tahun, 3 tahun, berasa gak nikmat punya mobil? Biasa aja kan, hilang syukur. Orang kalau misalnya punya mobil, hari ini ingat mobil Allah yang masih mobil. Besok alhamdulillah sampai hari ini masih Allah percaya punya mobil. Nikmat terus naik mobil. Yang punya mau, yang gak punya ya nikmati yang ada. Dan yang terakhir bala itu harus sobar itu ringkasnya. Kalau syukur ringkasnya tadi melihat Allah, jangan melihat nikmat. Maksudnya jangan mengalamatkan syukur itu ke orang tuh salahnya sendiri. Kalau bala itu begini, jangan menetapi hayalan pada sesuatu yang berlawanan dengan yang terjadi, itu sobat. Misalnya nih, kita ingin panas, hari hujan, berarti yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hati kita jangan tetap menghayal-hayal kalau seandainya panas begini, itu namanya nggak sobar. Arti sobar itu begitu kita pengen panas terjadi hujan, maka kita hentikan hayalan kita tentang panas, kita terima, oh sudah hujan, ini kehendak Allah, selesai, dan itu sobar. Kalau kita misalnya begitu hujan masih menghayal, coba kalau panas sudah begini, kenapa hujan? Seharusnya panas, terus kita hayal panas di otak kita pada waktu hujan, berarti nggak sobar. Paham nggak kira-kira? Ringkas itu kalau nggak paham, nggak ngerti lagi sudah kayak apa jelaskannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita hayal-hayal, kemudian misalnya Lebaran itu pulang kampung
kampung sudah direncanakan, ternyata ketentuan Allah nggak bisa pulang kampung. Tapi hayalan kita maksa kalau bisa pulang kampung nih enak banget sekarang udah di kampung. Padahal masih di sini orangnya kan. Tapi hayalannya di kampung. Itu namanya tidak sobar. Jadi sobar itu jangan memaksa hayalan terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Yang terjadi itu yang terima. Hentikan hayalan, itu namanya sobar. Paham nggak? Paham? Selesai sampai di sini. Insyaallah. Paham?